Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Sukma. Saya dari Prodi PGMI semester 4 dari Universitas IAIN Takengon Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tua. Menghajikan kedua orang tua tentu merupakan sebuah amal kebajikan dan merupakan salah satu bukti bakti anak kepada kedua orang tuanya. Sebab sebagai anak berbuat kebajikan kepada kedua orang tua atau yang dikenal dengan istilah birrul walidaini adalah sebuah kewajiban tak tersangkal. Sampai di titik ini sebenarnya tidak ada masalah berarti. Masalah kemudian muncul ketika si anak menghajikan kedua orang tuanya. Sementara ia sendiri belum haji. Biasanya alasan yang dikemukakan adalah lebih karena sebagai penghormatan dan bakti sang anak kepada kedua orang tuanya. Alasan lainnya yaitu usia keduanya sudah sepuh padahal belum berhaji. Alasan-alasan ini tampak logis dan mudah dimengerti, tetapi apakah alasan masalah ini benar-benar dapat diterima secara nalar? Bisa jadi jawabannya iya, tidak bisa juga. Ibadah haji merupakan salah satu rukun iman dan diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syara. Sedangkan tindakan sang anak dengan memberangkatkan kedua orang tuanya terlebih dahulu sebelum dirinya, termasuk tindakan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak lain dalam soal ibadah. Dari sini kemudian terlihat jelas persoalannya, yaitu bagaimana hukum memberangkatkan haji kedua orang tua sementara pihak memberangkatkan belum menunaikan kewajiban haji tersebut. Padahal haji adalah ibadah wajib dan termasuk rukun Islam. Untuk ini akan menghadirkan salah satu kaidah fikih yang termasuk dalam kitab Al-Ashbah wan Najir, yang berbunyi kaidah tersebut adalah bahwa mendahulukan pihak lain dan persoalan ibadah adalah makruh. Dalam kaidah ini mengandaikan bahwa mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah dihukumi makruh. Dengan kata lain, sebaiknya tindakan mendahulukan ini dihindari. Berbeda dengan sebaliknya, yaitu mendahulukan atau lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dalam hal yang berkaitan dengan non-ibadah maka sangat dianjurkan. Dalam hadis yang artinya dan mendahulukan orang lain dalam persoalan selain ibadah itu sangat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri padahal mereka juga memerlukan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Oleh sebab itu maka Sultanul Ulama Syekh Ijuddin Abdus Salam memandang tidak boleh mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri dalam soal ibadah. Sedangkan argumentasi yang dikemukakan beliau adalah bahwa esensi atau tujuan ibadah pada dasarnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika ada seseorang yang mendahulukan atau mengutamakan pihak lain ketimbang dirinya dalam soal ibadah, maka orang tersebut dianggap mengabaikan pengagungan kepadanya. Adapun hadis yang artinya Syekhuddin berkata tidak boleh mengutamakan orang lain sementara dirinya membutuhkan dalam hal ibadah. Karenanya tidak boleh mengutamakan orang lain dalam hal air untuk bersuci, menutup aurat, dan syab pertama dalam salat jamaah. Sebab esensi dari ibadah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu, barang siapa yang lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya dalam soal ibadah, maka ia telah mengabaikan pengagungan kepadanya. Dalam penjelasan ini ditarik dalam konteks pertanyaan, maka jawabannya adalah tindakan seorang anak yang menghajikan kedua orang tuanya sementara ia sendiri belum pernah. Berhaji adalah boleh tapi makruh, sebab tujuan ibadah adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan kaidah di atas yang menyatakan bahwa mendahulukan pihak lain dalam persoalan ibadah adalah makruh. Karena dihukumi makruh, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan. Yang paling baik adalah berhaji sendiri baru kemudian menghajikan kedua orang tuanya. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.